Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita masih melanjutkan pelajaran kita, masih dalam mempelajari ilmu usul fiqh, masih dalam membaca kitab Syarhul Waraqat lil Juwaini rahimahullah fi usulil fiqh karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Wal amru bi syai'i nahyun 'an diddihi wan nahyu 'ani syai'i amrun bi diddihi. La khilafa anna sighatal amri if'al mughiratun li sighatin nahyi la taf'al. Mughirah atau Mughayaratun li sighatin nahyi la taf'al. فيكون الأمر بشيء نهيا عن ضده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ فالطلب له لا تعلق واحد لا pelan-pelan. فالطلب له لا تعلق Ada la ta'allaq. فالطلب له تعلق واحد La. Ini fattalab sudah mubtada. Pasti butuh khabar. Khabar itu jumlah syibhul jumlah. Ini apa khabarnya nih? Tafa'al. Apa khabarnya kira-kira di sini? Jumlah atau syibhul jumlah? Atau mufrad? Mufrad. Mana mufradnya? Fattalabu lahu la ta'alluqu wahidun. Ta'alluqu. Mana tanwinnya? Siapa yang ambil? Fattalabu lahu la ta'alluqun. Nggak ada lanya lagi. Fattalabu lahu ta'alluqun. Aywa. Sekarang saya tanya antum. Fattalabu lahu ta'alluqun. Sekarang mana mubtada'nya? Talab pasti. Khabarnya mana? Ta'alluq. Ta'alluq saja? Lahu ta'alluq. Jumlah khabariyah. Paham tak? Jumlah nanti ini mubtada khabar yang menjadi khabar lagi untuk fattalabu. Baik, lanjut. Fattalabu lahu ta'alluqun wahidun bi amraynihuma fi'lu syai'i wal kaffu an diddi. Fabi'tibaril awwali huwa amrun wa bi'tibari tsani huwa nahyun fa idza qala la uskun fa hadha amrun bisukuni nahyun an diddihi wa huwa al-haraka. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullah. Fal amru bitsabati nahyun an adami tsabati amamal kuffari wa qad dalla ala dzalika qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. ومثاله أيضا الأمر بالقيام في الصلاة نهي عن ضده وهو الجلوس فإذا جلس من قيامه أثناء صلاة الفرض عمدا لغير عذر بطلت صلاته لأن أمره بالقيام نهي له عن الجلوس. Lanjut, selesaikan saya dulu karena satu pembahasan dia. والنهي عن الشيء أمر بضده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. فإذا قال له لا تتحرك فهذا نهي عن التحرك أمر بضده وهو السكون. والأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. فإذا قال له قم فإن له أضدادا من قعود وركوع وسجود واتجاع وهو منهي عن ذلك كله. والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده فقط. فالنهي عن القيام أمر بواحد من أضداده من القعود أو الاتجاع وغيرهما لحصول الامتثال بذلك الواحد. واعلم أن هذه المسألة من المسائل التي كثرت فيها آراء الأصوليين والفقهاء وتعددت مذاهبهم والصواب فيها ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ورجحه الشنقيطي أن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده ولكنه يستلزمه
ولكنه يستلزم لأن طلب الشيء طلب له بالذات ولما هو من ضرورته باللزوم من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقولك اسكن يستلزم نهيك عن الحركة لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده. والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده لأن النهي عن الشيء طلب لتركه بالذات ولفعل ما هو من ضرورة الترك باللزوم. فقولك لا تتحرك يستلزم أمرك بالسكون لأن المنهي عنه لا يمكن وجوده مع التلبس بضده والله أعلم. ما شاء الله, Allah يبارك فيكم, ما شاء الله. طيب, جزاكم الله خيرا. Qala al-muallif hafizahullah, kalau di sini ada judulnya halil amru bisyai'i nahyun an diddihi, apakah yang namanya perintah terhadap sesuatu itu sekaligus menunjukkan larangan terhadap lawannya. Masalah ini sebenarnya adalah masalah kalamiyah, akliyah. Ya, masalah kalamiyah, akliyah. Maksudnya masuk dalam pembahasan ilmu kalam. Dan ini pembahasan namanya orang-orang kalam, mereka kebanyakannya menilai, menghukum sesuatu dengan akalnya. Nah, ini dibangun di atas itu. Karena mereka ingin melogikakan namanya perintah terhadap sesuatu, itu kan pasti mengharuskan lawan dari apa yang diperintahkan. Kalau saya mengatakan duduk, ijlisu, duduk kalian semua, apa lawannya berarti? La taqumu, berarti jangan kalian berdiri. Begitu pula sebaliknya, qumu, berdirilah kalian. Paham ini? Apa yang diharuskan berarti? La tajlisu, jangan kalian duduk. Paham juga? Dari permasalahan inilah mereka mengatakan, apakah perintah terhadap sesuatu itu sekaligus menunjukkan larangan terhadap lawannya atau bagaimana? Jadi bentuknya sebenarnya seperti ini. Itu yang namanya, itu namanya taklif. Salah tulis guys. Yang namanya taklif itu kan terbagi berapa? Dua. Ada yang bentuknya amr, ada yang bentuknya nahi. Contohnya kum, la takum. Sekarang kalau kita lihat amr ini, kum, kan ada keharusannya. Kalau kita disuruh berdiri, apa keharusannya? Jangan duduk. Begitu pula sebaliknya. Kalau dibilang ijlis, duduk, apa keharusannya? Jangan berdiri. Bukan hanya perintah, ternyata larangan juga seperti itu. Kalau orang bilang, antum sedang duduk, terus orang bilang, la takum, jangan berdiri. Apa maksudnya berarti? Tetap duduk saja. Begitu pula sebaliknya. Antum lagi berdiri, kemudian antum diperintahkan, jangan duduk. Apa maksudnya? Tetap saja berdiri. Masalah ini yang mau dibahas. Karena memang namanya perintah, itu mengharuskan lawannya. Sekarang, apakah berarti kalau begitu, kita bisa mengatakan, namanya perintah, itu sekaligus dia adalah lawan atau larangan terhadap lawannya atau bagaimana? Itu yang mau kita bahas. Paham ini? Nah, karena ini di sini kum sama saja kalau antum bilang la tajlis. Begitu pula la takum sama saja kalau antum bilang ijlis. Ini yang kita mau bahas. Jadi ini amr. Baik, dari video lain tidak apa-apa. Didduhu.
ini amr, ini lawannya. Ini nahi, ini lawannya. Ini yang kita mau bahas. Apakah namanya amr, perintah terhadap sesuatu, itu sama saja dia larangan terhadap lawannya, begitu pula larangan terhadap sesuatu, apakah sama saja dia adalah perintah terhadap lawannya? Ini yang akan kita bahas. Masalah kalamiyah, orang ahlu kalam memang tidak pernah tenang hidupnya. Yang begini saja dia bahas. Kata beliau, qala sahibul matan al-Juwayni rahimahullah, wal amru bi syai'i nahyun an diddihi wan nahyu an syai'i amrun bi diddihi. Kata al-Juwayni rahimahullah, yang namanya perintah terhadap sesuatu itu adalah larangan terhadap lawan dari sesuatu yang diperintahkan. Begitu pula sebaliknya, namanya larangan terhadap sesuatu itu adalah perintah terhadap lawan dari sesuatu yang dilarang tersebut. Qala syarihu hafidhahullah ta'ala la khilafa anna sighatal amri if'al mughayaratun li sighatin nahi la taf'al. Sekarang tidak ada perselisihan. Maksudnya kita semua sepakat bahwa sighah amr, fi'il amr, if'al, ini apa? Mughayarah li sighatin nahi. Ini adalah perubahan dari sighah nahi. La taf'al. Paham ini? Atau bisa kita katakan mughayarah ini berbeda. Kita sepakati bahwa sighah amr, if'al, itu berbeda dengan sighah nahi. La taf'al. Fayakunul amru bisyai'i nahyan an diddihi. Maka kalau begitu, kalau if'al itu lawan dari la taf'al, berarti amr, yakni if'al terhadap sesuatu itu nahyun an diddihi, terhadap lawannya, itu larangan terhadap lawannya. Tapi perlu kita garis bawahi ini, min jihatil makna, la min jihati al-lafz. Sekarang kalau kita perhatikan if'al dan la taf'al, sama tidak lafadznya? Beda. Tapi kalau kita lihat maknanya, kita terapkan dalam apalagi namanya waqi misalnya, kita ambil satu kata kum, ya kan? Kum. Kemudian kita ambil la tajlis. Kum dengan la tajlis sama enggak lafadznya? Tidak. Tapi kalau kita lihat maknanya, sama enggak? Orang perintahkan kita berdirilah, dengan orang yang melarang kita jangan antum duduk. Sama enggak maknanya? Sama. Perintah untuk berdiri dan larangan untuk duduk. Sama enggak maknanya? Sama-sama menunjukkan makna berdiri. Tapi dari sisi lafadznya, satu berlafadz kum, satu lafadznya la tajlis. Nah, ini maksudnya. Kemudian kata beliau, fattalabu lahu ta'alluqun wahidun bi amrain. Maka yang namanya perintah, dia punya keterikatan yang satu dengan dua perkara. Wahuma, yang dimana dua perkara ini adalah fi'lu syai'i wal kaffu an diddihi. Sekarang, kalau ada orang memperintah antum kembali ke kum dan la tajlis, saya mengatakan kepada antum semua, kumu, berdirilah. Apa yang terkandung dalam perintah ini? Dua hal kata beliau. Pertama, antum harus melakukan apa yang saya perintahkan. Apa itu? Berdiri. Dan yang kedua, antum tidak boleh melakukan lawan dari apa yang saya perintahkan. Karena saya perintahkan berdiri, maka antum tidak boleh duduk. Ini kata beliau. Ini yang jadi masalah sekarang. Kemudian kata beliau, fabi'tibaril awal huwa amrun. Maka dari sisi atau tinjauan yang pertama, dari dua perkara yang terkandung dalam perintah, apa ini? Perkara apa ini? Fi'lu syai'.
dari tinjauan pertama, seseorang yang diperintah dia harus melakukan perbuatan tersebut, maka ini amr. Jadi kalau orang mengatakan kumu, kemudian antum berdiri, ini namanya apa? Amr. Itu dari sisi dan tinjauan pertama. Wa bi'tibari tsani, adapun dari tinjauan yang kedua, apa ini? Al-kaffu an diddihi. Orang menahan dirinya dari lawan dari apa yang dia diperintah. Dari sisi sini, perintah ini mengandung nahi. Jadi perintah itu bisa kita katakan dia mengandung dua hal. Mengandung perintah itu sendiri dan sekaligus mengandung larangan terhadap lawannya. Ini kata beliau. Fa idza qala lahu uskun. Maka kalau ada orang yang berkata kepada salah seorang yang lainnya, uskun, diam antum, jangan bergerak. Fahada amrun bisukun, terapkan. Nah sekarang uskun ini apa? Amr. Amr tadi mengandung dua hal. Perintah itu mengandung dua hal. Pertama mengandung perintah itu sendiri atau fi'lus syai'. Yang kedua dia mengandung larangan terhadap lawan. Nah sekarang perintah uskun, perintah untuk diam tidak bergerak. Dia pasti mengandung dua perkara. Yang pertama apa? Perintah untuk diam, untuk tidak bergerak. Yang kedua apa berarti? Larangan terhadap lawannya. Apa lawan dari diam? Bergerak. Berarti perintah uskun, perintah untuk diam, tidak bergerak, ini perintah yang mengandung perintah untuk dia berdiam, sekaligus mengandung larangan untuk dia bergerak. Makanya kata beliau, fahada amrun bisukun. Perintah uskun ini mengandung perintah untuk as-sukun, diam, tidak bergerak. Wa nahyun an diddihi wa huwal harakah, dan sekaligus juga mengandung larangan terhadap lawan dari perintah tadi, yaitu al-harakah, larangan untuk bergerak. Ini pembahasannya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu afwan. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kalau kalian bertemu dengan fi'atan, sekelompok, maksudnya sekelompok dari orang kufar, ini dalam peperangan, fasbutu, maka apa sebutu ini? Tegaklah dan apa bahasa bagusnya ini? Tegak dan kokoh lah, begitu mungkin ya. Nah kita tidak bisa, apa bagus Rizky bahasanya? Kan? Hah? Wih, korban cinta antum kayaknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian orang-orang yang beriman, tatkala kalian bertemu dengan sekelompok dari orang-orang kufar, fasbutu, maka tegaklah, tegarlah, kuatlah dan kokohlah, tetaplah berdiri di tempat kalian. Jangan berpaling. Kata Allah, kata beliau hafizahullah, fal amru, dalam ayat ini terdapat apa? Amr, perintah, fasbutu. Dan sudah berlalu tadi kaidahnya, namanya amr mengandung berapa hal? Dua. Amr itu sendiri dan nahyun an diddihi. Kata beliau, fal amru, adapun perintah dalam ayat ini itu bisabat. Perintah untuk tetap kokoh dan tegar di dalam menghadapi orang kufar, dan sekaligus nahyun an adami sabat amamal kufar, sekaligus mengandung larangan untuk tidak kokoh, tidak tegar di dalam peperangan melawan kufar. Ini pahami ini. Wa qad dalla ala dzalika qauluhu ta'ala, dan di dalam ayat yang lain juga menunjukkan akan perkara ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa fala tuwalluhum al-adbar. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, tatkala kalian bertemu dengan orang-orang kafir zahfa, maksudnya dalam keadaan berperang atau di tengah kancah peperangan, fala tuwalluhum adbar, maka janganlah kalian berpaling dari mereka sehingga atau dengan memberikan pundak-pundak kalian, belakang kalian ini.
Maksudnya jangan kalian berpaling dengan membelakangi mereka. Apa bahasa ringkasnya? Jangan lari dari peperangan. Sekarang kata beliau, fal amru, apa kata beliau di sini? Wa misaluhu aidan al amru bil qiyam. Ini. Baik, kita bahas dulu ini ayat. Dalam ayat ini terdapat apa? Nahi. Mana syahidnya? Fala tuwalluhum al-adbar. Allah melarang orang-orang yang beriman tatkala berada di tengah kancah peperangan untuklah lari dari orang-orang kafir. Sekarang, karena tadi kita sudah ambil kaidah namanya perintah pasti mengandung dua hal. Perintah itu sendiri dan larangan terhadap lawannya. Ternyata begitu pula kebalikannya. Namanya larangan terhadap sesuatu juga otomatis mengandung dua hal. Larangan terhadap sesuatu itu sendiri dan perintah untuk melakukan lawannya. Sekarang kita terapkan. Ayat Allah memerintahkan atau melarang untuk lari dari kancah peperangan. Berarti mengandung larangan untuk hal tersebut sekaligus mengandung perintah untuk apa? Apa? Iya, berarti mengandung perintah untuk melakukan lawannya. Apa lawan dari lari? Ya as-sabat, untuk tetap berada di kancah peperangan. Paham gini? Kan kalau ayat pertama perintah untuk tetap kokoh, tegar di atas kancah peperangan. Berarti sekaligus mengandung larangan untuk lari dari peperangan. Yang kedua ini kebalikannya, Ji. Kalau dari pertama kita pahami ayat dari sisi perintah, yang kedua ini kita pahami ayat dari sisi larangan. Kalau begitu dari sisi pertama kita pahami bahwa perintah mengharuskan larangan dari lawannya. Dari sisi kedua kita memahami bahwa larangan terhadap sesuatu itu mengharuskan perintah terhadap lawannya. Kalau ayat pertama memerintahkan untuk kokoh dan tegar di atas peperangan, berarti mengharuskan lawannya untuk tidak lari dari peperangan. Ayat kedua kebalikannya. Larangan untuk lari dari peperangan berarti mengharuskan perintah lawannya itu tadi. Perintah untuk tetap tegar di atas peperangan. Paham, Ji? Wa mithaluhu aidan al-amru bil qiyami fi sholati nahyun an diddihi wa huwal julus. Ini contoh yang lebih wakil dan terjadi sampai hari ini. Dan contohnya juga adalah perintah untuk berdiri dalam mendirikan sholat. Perintah ini berarti sekaligus mengandung apa? Larangan terhadap lawannya. Berarti kalau kita diperintah untuk berdiri dalam sholat, berarti sekaligus kita dilarang untuk duduk di dalam melaksanakannya. Fa'idha jalasa, maka kalau begitu, kalau ada orang yang duduk di dalam sholatnya, min qiyamihi asna'a sholatil fardi, dia duduk di tengah-tengah sholat fardunya. Asalnya dia berdiri, tapi dia tiba-tiba duduk di pertengahan sholatnya. Amdan, garis bawahi. Tapi dia duduk bukan karena udzur. Dia sengaja. Tidak ada alasannya tiba-tiba duduk. Li ghairi udrin, tidak ada alasan, tidak ada udzur. Batalat sholatuhu atau batulat sholatuhu. Batal sholatnya. Wa hadza bil ijma' hakahul Hafidz Ibnu Hajar fi Fathil Bari. Ini disepakati oleh para ulama sebagaimana yang dihikayatkan, dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam apa? Fathul Bari ini kitab apa? Syarah Sahih Al-Bukhari. Kenapa bisa seperti itu? Li'anna amrahu bil qiyam nahyun lahu anil julus. Karena perintah untuk berdiri dalam sholat itu adalah larangan untuk apa? Duduk di dalamnya. Paham ini? Paham. Sekarang amr sudah lewat. Sekarang tinggal nahi. Kata beliau, wan nahyu ani syai'i amrun bididdihi min jihatil ma'na la min jihati al-lafz. Ternyata sama. Bukan hanya amr yang mengharuskan
larangan terhadap lawannya, tapi ternyata begitu pula nahi. Yang namanya larangan terhadap sesuatu juga mengharuskan apa? Perintah terhadap lawannya. Juga sama, min jihatil makna, dari sisi makna saja, tidak dari sisi lafaz. Kita ambil contoh tadi, lafaz la takum dengan lafaz ijlis. Sekarang la takum ini apa? Nahi. Ijlis apa? Amr. Dari sisi lafaz sama tidak? Tidak. Tapi dari sisi makna sama. Orang mengatakan la takum, jangan berdiri. Larangan untuk berdiri. Dengan orang mengatakan ijlis, duduklah. Perintah untuk duduk. Larangan untuk berdiri dan perintah untuk duduk. Sama enggak maknanya? Sama. Sama-sama menunjukkan makna duduk. Hanya saja lafadznya yang berbeda. Kemudian kata beliau, wa idza au fa idza qala lah. Kalau ada orang berkata kepada orang yang lain, la tataharrak. Ini Masya Allah lawan dari contoh yang pertama. Kalau contoh yang pertama amr, apa contohnya? Uskun. Perintah untuk berdiam diri, tidak bergerak. Mengharuskan larangan untuk bergerak. Sekarang lawannya, dari sisi lawannya, nahi, larangan. Kata beliau, kalau ada orang mengatakan la tataharrak, jangan bergerak. Larangan untuk bergerak. Kata beliau, fahada nahyun anit taharruk. Terkandung di dalamnya larangan untuk bergerak dan sekaligus amrun bididdihi wa huwas sukun. Sekaligus mengandung perintah terhadap lawannya tadi larangan itu, yaitu berdiri atau berdiam diri. Afwan. Tadi larangannya apa? La tataharrak. Jangan bergerak. Mengandung dua hal. Pertama, larangan itu sendiri. Apa larangannya? Larangan untuk larangan untuk bergerak. Yang kedua, dia sekaligus mengharuskan perintah terhadap lawannya itu tadi larangan. Apa lawannya ini larangan? Kalau dilarang bergerak berarti harus diam. Paham gini? Baik, kita lanjut. Wal amru bi syai'in nahyun an jami'i adadihi. Fa idza qala lahu qum fa inna lahu addadan min qu'udin wa ruku'in wa sujudin wa tija wa huwa manhiyun anhu dzalik au an dzalika kullihi. Dua paragraf ini masalah yang bercabang dari masalah yang pertama. Kita sudah sepakati bahwa namanya perintah terhadap sesuatu itu sekaligus mengandung larangan terhadap lawannya. Begitu pula larangan terhadap sesuatu itu sekaligus mengandung perintah terhadap lawannya. Sekarang ini sudah ditulis? Ada yang sudah tulis ini? Kita hapus. Sekarang kan tadi kita sudah sepakati bahwa namanya perintah pasti mengandung apa? Larangan terhadap lawannya. Dan begitu pula larangan pasti mengandung perintah terhadap lawannya. Dan lawan dari perintah, begitu pula lawan dari larangan, itu kan bukan hanya satu. Paham ini? Contoh misalnya beliau akan sebutkan seperti perintah untuk berdiri misalkan. Ini kan banyak lawannya. Kalau orang suruh kita berdiri, berdirilah. Boleh jadi dia melarang kita untuk duduk. Tapi bukan hanya itu. Bisa mengharuskan larangan yang lain. Boleh jadi dia suruh kita berdiri dengan maksud dia larang kita untuk bersujud. Atau dengan maksud dia larang kita berbaring.
Atau dengan maksud dia larang kita untuk tengkurap misalnya, atau dia dengan maksud dia larang kita untuk berjongkok misalnya, atau yang semisal dengannya. Banyak keharusan yang menjadi lawannya. Begitu pula nahi. Hanya saja bedanya nanti, kalau amr, larangan yang dia kandung itu larangan terhadap semua lawannya. Paham ini? Namanya perintah. Larangan yang terkandung dalam perintah itu larangan terhadap semua lawannya. Kalau ada orang mengatakan berdiri, ini larangan untuk apa? Semua lawannya. Berarti tidak boleh ki duduk, tidak boleh ki jongkok, tidak boleh ki sujud, tidak boleh ki baring, tidak boleh ki tengkurap. Semua lawan dari berdiri tidak boleh dilakukan. Pahamin? Beda kalau larangan. Kalau larangan, perintah yang terkandung di dalamnya itu cukup perintah terhadap salah satu lawannya saja. Paham tidak? Paham? Contoh, kita ambil salah satu contoh dari lawannya amr tadi. Kalau amr mengatakan berdirilah, keharusannya apa? Banyak. Jangan duduk, jangan baring, jangan sujud, jangan tengkurap. Banyak. Tapi kalau larangan, kita ambillah satu. Jangan berdiri. Berarti lawannya duduklah. Tidak mengharuskan keharusan yang lainnya. Itu kata beliau. Maka kita baca. Wal amru bisyai'i nahyun an jami' abdadihi. Perintah terhadap sesuatu itu adalah larangan terhadap atau mengandung larangan terhadap seluruh lawannya. Kata beliau, fa idza qala lah, kalau ada orang yang berkata, qum, berdirilah, fa inna lahu abdadan, maka lafaz ini memiliki lawan-lawan. Maksudnya lawan katanya. Atau apa? Anonimnya. Kan ada sinonim. Apa sinonimnya? Antonimnya. Ada sinonim, ada antonim. Sinonim itu persamaan kata. Kalau antonim lawannya. Lafaz kum, perintah untuk berdiri, dia punya banyak antonim, lawan katanya. Min ku'ud, pertama lawannya adalah ku'ud, duduk. Yang kedua ruku, lawan dari berdiri, ya ruku. Yang ketiga ittija, berbaring. Karena lawan dari berdiri itu berbaring. Wa huwa manhiyun an dzalika kulli. Dan ini semuanya terlarang dari lafaz perintah itu. Kalau ada orang bilang kum, berdirilah, berarti itu sekaligus mengandung larangan untuk semua keharusannya. Dilarang untuk ruku, dilarang untuk sujud, dilarang untuk duduk, dilarang untuk berbaring. Berbeda kalau nahi, wan nahyu anisyai amrun bi ahadi afdadihi faqat. Adapun kalau larangan terhadap sesuatu, dia mengandung perintah, tapi cukup perintah terhadap salah satu lawannya saja. Fannahyu anil qiyam amrun biwahidin min aqdadihi. Maka kalau ada orang yang melarang kita untuk berdiri, maka ini hanya mengandung salah satu atau perintah terhadap salah satu dari lawannya. Minal qu'ud, dari duduk. Kalau antum berarti dilarang berdiri, berarti antum cukup duduk saja. Awil ittija, kalau antum tidak duduk, antum dilarang berdiri nih. Kalau antum tidak mau duduk, antum bisa berbaring. Wa ghairuhuma, atau yang selain daripadanya. Lihusulil imtithal, ini alasannya. Karena larangan itu tercapai maksud di dalamnya bidzalika al-wahid, cukup dengan salah satu keharusan tersebut. Ternyata ini alasannya. Paham ini? Kan kalau orang memerintahkan kita berdiri ki semua. Berdiri ki semua. Paham ini? Tiba-tiba ada yang berdiri,
ada yang jongkok, ada yang duduk, ada yang berbaring. Sekarang maksud dari perintah ini, apakah terwujudkan? Apakah terwujudkan? Tidak. Kenapa? Karena tidak semuanya berdiri. Ada yang jongkok, ada yang duduk, ada yang berbaring, ada mungkin yang ruku, ada mungkin yang sujud. Tidak tersampaikan imtithal, perwujudan dari amr. Beda kalau nahi, larangan. Antum sedang duduk semua. Kemudian saya mengatakan, jangan ada yang berdiri. Betul, semuanya tidak berdiri. Hanya saja, paham ini? Hanya saja, tidak semuanya juga duduk. Ada yang jongkok, ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang berbaring. Terpenuhi tidak perintah ini atau larangan ini? Tetap terpenuhi. Kenapa? Karena kan makna berdiri itu tidak harus kita duduk. Kan yang penting tidak berdiri. Paham ini? Berarti boleh saja makna dari larangan untuk tidak berdiri boleh kita lakukan dengan apa? Dengan kita berbaring, dengan kita jongkok, dengan kita ruku, dengan kita sujud. Kenapa? Karena semuanya ini sudah mengharuskan apa? Atau menyampaikan maksud dari larangan. Paham ya tadi maksudnya? Paham itu? Kan kalau saya bilang, berdiri kayak semua, tabe. Tiba-tiba tidak semua berdiri. Yang setengah jongkok. Terpenuhi tidak perintah di sini? Tidak, karena memang perintah di sini harus berdiri. Paham? Beda kalau larangan. Saya bilang, duduk ki semua jangan ki berdiri. Tiba-tiba ada yang berbaring, ada yang tengkurap, ada yang jongkok. Terpenuhi tidak larangan? Terpenuhi. Karena walaupun dia jongkok, mau dia jungkir balik juga, mau dia duduk, mau dia baring, mau terserah. Yang jelas tidak berdiri. Paham gitu maksudnya? Paham itu? Sekarang kata beliau, wa'lam. Ini kesimpulan saja. Sudah dibaca ini? Ketahuilah, anna hadhil mas'alata minal masail allati kathurat fiha ara'ul usuliyin wal fuqaha. Ketahuilah bahwa masalah ini sebenarnya termasuk di antara masalah yang banyak perselisihan yang terjadi di kalangan ulama ahli usul dan ulama ahli fikih. Wa ta'addadat madzahibuhum, dan juga berbagai macam pendapat-pendapat mereka di dalamnya. Was-shawab, dan yang benarnya. Fiha, pada masalah ini atau masalah tersebut, ma qarrarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmiduhu Ibnul Qayyim wa rajjahahu Asy-Syinkiti. Yang benar adalah apa yang disebutkan dan ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beserta muridnya Ibnul Qayyim, dan dirajihkan oleh Asy-Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah, anna, bahwasanya al-amru bisyai' laisa huwa ainun nahi an diddihi. Ini yang perlu dipahami. Perintah terhadap sesuatu, dia bukan ain, bukan zat dari larangan terhadap lawannya. Paham ini? Jadi perintah terhadap sesuatu itu tidak bisa kita katakan perintah itu sekaligus larangan. Tidak bisa. Bagaimana caranya kita bilang perintah ini dia juga larangan, atau larangan ini dia juga perintah? Bisa enggak? Bisa enggak bersatu antara larangan dan perintah? Enggak bisa. Makanya tidak bisa kita katakan bahwa perintah terhadap sesuatu itu juga adalah larangan terhadap lawannya. Enggak bisa. Begitu pula kata beliau, walakinnahu yastalzimu, hanya saja yang benarnya perintah terhadap sesuatu mengharuskan lawan atau larangan terhadap lawannya. Hu yastalzimu, ini kembali ke mana? An-nahyu an diddihi. Kalau hu yang pertama walakinnahu, kembali ke mana? Al-amru bisyai'. Kalau hu yang kedua, kembali ke mana? An-nahyu an diddihi. Jadi bisa kita katakan walakinnal amra bisyai'i yastalzimu an-nahya an diddihi. Dan ini pendapat yang benarnya. Kita katakan bahwa perintah terhadap sesuatu mengharuskan larangan terhadap lawannya.
Bukan perintah itu sendiri yang menjadi larangan, bukan. Tapi perintah itu mengharuskan larangan terhadap lawannya. Dan ini adalah pendapat kebanyakan dari pengikut Imam Malik rahimahullah, dan juga dirajihkan oleh salah seorang ulama mutaqaddimin Al-Baqillani rahimahullah, dan ini adalah yang sahihnya. Sekarang beliau sebutkan alasannya kenapa. Li'anna talaba syai'i talabun lahu bizzat walamma huwa min daruratihi bil luzumi min bab ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, faqauluka uskun yastalzimu nahyaka anil haraka li'anna al-ma'mur bihi la yumkin wujuduhu ma'at talbis bididdihi. Sekarang beliau akan sebutkan alasannya atau dalilnya. Beliau memasukkannya ke dalam satu kaidah, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka dia juga ikut mengambil hukum wajib. Dikiaskan kepada amr. Sekarang amr namanya perintah. Kalau orang memerintahkan kita terhadap sesuatu, apakah perintah itu sempurna tanpa kita menghindari lawannya? Tidak. Contoh, kalau kita diperintah untuk berdiri, apakah perintah itu bisa sempurna kalau kita masih duduk? Kalau kita melakukan lawannya? Tidak bisa. Maka perintah itu bisa sempurna kalau kita melakukannya dan sekaligus meninggalkan apa? Lawannya. Makanya kalau begitu, perintah ini tidak bisa sempurna kecuali dengan meninggalkan lawan dari perintah itu. Maka hukum lawan dari perintah ini juga apa? Masuk ke dalam hukum perintah. Pahami? Jadi sama aja kita bisa mengatakan mala yatimul amru illa bihi fahuwa ma'murun bihi. Sesuatu yang perintah tidak sempurna kecuali dengannya, maka hal tersebut juga masuk dalam hukum perintah. Makanya perintah kalau dia tidak bisa sempurna kecuali dengan meninggalkan lawannya, maka meninggalkan lawan dari perintah ini juga masuk ke dalam perintah. Paham ini pendalilannya? Paham tidak? Itu tadi. Itu di kesimpulan yang kita baca ini. Kata beliau, li'anna talaba syai' talabun lahu bidzat. Karena perintah terhadap sesuatu itu perintah untuk melakukannya atau untuk melakukan zat tersebut. Maksudnya untuk melakukan hal tersebut bidzatihi. Walamma huwa min daruratihi, hanya saja tatkala huwa ini kembali kepada larangan terhadap lawan dari perintah. Tatkala larangan terhadap lawan dari perintah itu termasuk dari keharusan perintah, maka dia masuk ke dalam kaidah ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sebagaimana kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan wasilah, maka hukum wasilahnya juga wajib. Maka begitu pula perintah. Kalau perintah tidak bisa sempurna kecuali dengan meninggalkan lawannya, maka meninggalkan lawan dari apa yang diperintahkan juga masuk dalam kandungan perintah. Paham tidak ini? Alhamdulillah. Faqauluka uskun, maka ucapanmu atau kalau engkau memerintahkan uskun, diam, jangan bergerak, yastalzimu, mengharuskan, nahyaka anil harakah, engkau melarangnya untuk bergerak. Kenapa tadi? Karena perintah untuk berdiam diri tidak sempurna kecuali dengan tidak bergerak. Paham ini? Maka
tidak bergeraknya seseorang juga masuk dalam kandungan perintah untuk berdiam di diri. Langsung terapkan kaidahnya. Beliau sebutkan li'annal ma'mura bihi la yumkinu wujuduhu ma'at talabbusi bididdihi. Karena namanya perintah. Tidak mungkin perintah itu bisa terwujudkan kalau dia ada bersamaan dengan lawannya. Kalau orang disuruh berdiri, tidak mungkin perintah untuk berdiri ini bisa terlaksana kalau orang yang diperintah masih duduk. Paham ini? Tidak bisa orang diperintah terhadap sesuatu kalau orang yang diperintah masih melakukan lawannya. Wan nahyu anis syai'i yastalzimu al-amra bididdihi. Sama saja kebalikannya. Begitu pula larangan terhadap sesuatu, dia mengharuskan perintah terhadap lawannya. Li'anna nahyi anis syai' talabun litarkihi bidzat wa li fi'li ma huwa min darurati tarki bil luzum. Karena namanya larangan terhadap sesuatu itu perintah untuk meninggalkannya dan sekaligus untuk melakukan apa yang merupakan keharusannya. Faqauluka, contohnya ucapan engkau la tataharrak, larangan untuk bergerak. Kata beliau yastalzimu amraka bisukun, larangan antum ini yang melarang orang untuk bergerak mengharuskan berarti apa? Perintah untuk diam. Terapkan kaedahnya. Kenapa bisa? Karena larangan untuk bergerak tidak sempurna kecuali untuk apa? Kecuali dengan apa? Dengan berdiam diri. Maka hukum berdiam diri masuk ke dalam larangan untuk bergerak. Kata beliau li'annal manhiya anhu la yumkinu wujuduhu ma'at talabbusi bididdihi. Sama dengan amar tadi. Sebagaimana perintah tidak bisa sempurna, tidak bisa terlaksana, tidak bisa terrealisasikan kalau orang yang diperintah masih melakukan lawan dari perintah itu, begitu pula larangan. Larangan tidak bisa terwujudkan kalau orang yang dilarang masih melakukan lawannya. Wallahu a'lam. Bingung toh? Karena ini permasalahan kalamiyah. Bayangkan itu orang ahlu kalam yang belajar ilmu kalam. Bagaimana gilanya? Kita saja hanya satu lembar begini dipelajari. Dari ilmunya mereka sudah mau sinting. Bayangkan mereka. Bayangkan bagaimana itu ilmu kalam menyesatkan manusia. Ini pembahasan begini sebenarnya. Pembahasan yang sudah dipahami secara langsung. Namanya perintah. Dia pasti mengharuskan larangan dari lawannya. Tapi dia memang tidak tahu bagaimana dia simpan akalnya itu. Ya, sampai dia bahas seperti ini. Makanya kata para ulama, ini termasuk dari mabahis kalamiyah. Pembahasannya ahlu kalam, ilmu kalam. Yang sebenarnya dimasukkannya di ilmu usul fikih, kata mereka, la faidata laha. Tidak ada faedahnya. Karena hal yang seperti ini memang sudah dipahami. Paham ini? Sudah dipahami. Sekarang kalau saya bilang, berdiri antum. Antum mau duduk. Kan orang bodoh saja yang duduk. Paham ini? Ya pasti antum berdiri. Antum juga kalau diperintah duduk. Antum sudah pahami. Wah berarti nalarang ki berdiri. Iya tidak? Iya. Orang ahlu kalam tidak. Dia bahas lagi. Kenapa bisa begitu? Makanya seperti itu. Ahlu kalam itu mereka ingin mempersulit sesuatu yang sudah mudah. Dan hanya mereka lah juga itu yang selalu sibuk mencari definisi hakikat dari sesuatu yang sebenarnya sudah jelas. Apa itu mahabbah? Apa itu kecintaan, khauf, raja? Mahabbah, cinta, orang sudah tahu cinta itu apa. Anak muda saja sudah bisa merasakan cinta, walaupun cinta monyet. Ahlu kalam, dia definisikan sesuatu. Nah, sedangkan kata para ulama, tidak ada seseorang yang ingin mendefinisikan sesuatu hakikat yang sudah jelas, kecuali dia hanya menambah apa? Menambah keburamannya, ketidakjelasannya. Paham ini? Paham tidak? Nah, jadi lafaz yang jelas itu tidak bisa lagi diterjemahkan. Semakin kita terjemahkan, semakin tidak jelas. Begitu ahlu kalam.
hal yang sebenarnya sudah pasti diyakini, dia pergi tanya lagi. Lihat ahlul kalam itu, dia bertanya dulu. Disebutkan dalam hadis kan, syaitan itu datang akan bertanya kepada seorang hamba. Siapa yang menciptakanmu? Kemudian siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Sampai akhirnya dia bilang apa? Man khalaqallah. Kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Susahnya hidupnya. Ya. Jadi itu kesimpulan dari hari ini, pembahasan tentang amr. Apakah amr itu mengandung larangan terhadap lawannya, dan begitu pula larangan apakah dia mengandung perintah terhadap lawannya? Jawabannya tadi na'am. Ya. Hanya saja bedanya kalau perintah dia mengandung larangan terhadap seluruh lawannya. Adapun larangan cukup mengandung perintah terhadap salah satu lawannya. Paham gitu? Ya. Karena itu tadi alasannya, karena memang namanya larangan itu cukup hanya dengan melakukan salah satu lawannya tadi. Beda kalau perintah memang harus kita tinggalkan dari semua lawannya. Kita kalau dikatakan berdiri Ki semua, ya mau ndak mau semuanya harus berdiri. Tidak boleh ada yang jongkok, tidak boleh ada yang ruku, tidak boleh ada yang sujud, tidak boleh ada yang berbaring, telungkup atau terlentang, tidak ada. Semuanya harus berdiri. Beda kalau larangan. Jangan kalian duduk. Maka walaupun tidak semuanya duduk, sebagiannya ada yang jongkok, sebagiannya ada yang berbaring, sebagiannya ada yang tengkurap, sebagiannya ada yang ruku, ada yang sujud. Yang jelas tidak berdiri. Maka telah terpenuhi larangan tersebut. Baik, sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah.